Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai penulisan berita. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fadilah Yuningrum dengan NIM 4119095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Nur Fadilah, NIM 4119142. Nama saya Taufan Edijaya, NIM 4119175. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai berita dan produk tulisan dan kualitas berita. Langsung saja, yang pertama yaitu berita. Berita merupakan laporan tercepat dari suatu kejadian atau peristiwa yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian para pembaca dan menyangkut kepentingan mereka. Di dalam berita memiliki beberapa nilai-nilai penting. Yang pertama yaitu cepat. Cepat di sini yaitu dalam hal ketepatan waktu. Kemudian yang kedua nyata. Nyata atau fakta, yaitu berita yang dibuat itu benar-benar terjadi atau benar adanya, tidak hanya sekedar fiksi atau sebuah karangan. Yang ketiga yaitu penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Yang keempat itu menarik untuk dibaca oleh para pembacanya. Selanjutnya yaitu produk tulisan. Produk tulisan yang paling sering dibuat oleh praktisi public relation adalah press release atau biasa disebut dengan istilah siaran pers. Press release adalah sebuah berita atau informasi yang disusun oleh sebuah organisasi yang menggambarkan kegiatannya. Fungsinya adalah sebagai wahana informasi tentang kegiatan public relation yang dikirim ke media dengan maksud agar informasi yang ada di dalam press release dimuat dalam bentuk berita oleh media. Poin yang kedua yaitu kualitas berita. Konsep mengenai berita berkualitas atau quality news dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, dari segi teknikalisasi, berita yang berkualitas minimal harus mengikuti beberapa kaidah dan prinsip jurnalistik. Meminjam konsep yang dipakai oleh tim Digi Journalism, terdapat 6 dimensi yang digunakan untuk melihat aspek teknikalitas. Yang pertama yaitu aktualisasi, yang kedua konsistensi teknik, yang ketiga akurasi penulisan, yang keempat akuntabilitas pembuatan sumber, yang kelima ada transparansi, yang keenam ada kelengkapan data. Keenam dimensi tersebut pada dasarnya beririsan dengan gagasan MC Quayle mengenai salah satu cara untuk melihat profesionalitas media dengan mengukur objektivitas media yang mencerminkan aktualisasi dari presentasi media. Selain aspek teknikalitas, ukuran berita berkualitas dapat mengacu pada 5 dimensi, yaitu pertama kedalaman substansif, yang kedua kualitas data, yang ketiga alternatif kebijakan, yang keempat kualitas sumber, dan yang kelima efek kepublikan. Saya Aljanatun Vivin dengan NIM 4119155 akan menjelaskan mengenai opini wartawan dan fakta opini. Pengertian opini sendiri yaitu pendapat, ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi, akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian. Dan ini juga merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu yang berlaku pada masa depan dan kebenaran atau kesalahan serta tidak dapat berlangsung dan ditentukan. Pengertian wartawan sendiri yaitu orang yang pekerjaannya mencari dan mengumpulkan berita untuk dimuat dalam suatu kabar berita, majalah, radio, televisi, atau media penyebaran lainnya.
Saya Aljanatun Vivin dengan NIM 411915 akan menjelaskan mengenai opini wartawan. Di sini juga ada beberapa tugas wartawan. Sebelumnya, wartawan sering disebut sebagai kulit tinta yang biasanya mencari dan mengumpulkan data untuk dijadikan sebuah berita di semua media. Dan tugas wartawan yaitu mencari berita dan disampaikan kepada publik atau pembaca atau orang lain agar mereka dapat menyimpulkan sebuah keadaan berdasarkan isi pemberitaan. Di sini juga ada beberapa tugas wartawan. Sebelumnya, wartawan sering disebut sebagai kulit tinta yang biasanya mencari dan mengumpulkan data untuk dijadikan sebuah berita di semua media. Dan tugas wartawan yaitu mencari berita dan disampaikan kepada publik atau pembaca atau orang lain agar mereka dapat menyimpulkan sebuah keadaan berdasarkan isi pemberitaan. Di sini juga MC Quail mengemukakan sejumlah tindakan atau sikap yang digunakan sebagai patokan penelitian dalam pemberitaan. Yang pertama yaitu ada faktualitas, di mana sifat faktualitas ini mengacu pada bentuk laporan berupa peristiwa atau pernyataan yang dapat diperiksa kebenarannya kepada narasumber berita dan dapat membedakan dengan jelas antara fakta dan komentar. Yang kedua ada tidak berpihak. Sikap ketidakberpihakan suatu media ini terdiri dari kebenaran dan relevan, dan pemberitaan di media massa memiliki hubungan yang kuat dengan opini publik, di mana masyarakat memperoleh informasi melalui pemberitaan di media massa. Pengetahuan yang diperoleh dari media massa menjadi bahan pembicaraan di antara mereka. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komposisi dari berita. Seperti yang kita tahu, berita merupakan jenis tulisan yang bersifat faktual. Artinya, dalam tulisan ini, dalam berita, tersaji sebuah fakta dan realitas yang ada di dalamnya. Untuk memenuhi indikator sebuah berita yang berdasarkan fakta, berita tersebut harus bisa menjawab atau memenuhi dari 6 unsur berita, yaitu unsur 5W plus 1H. 5W plus 1H tersebut yang pertama adalah what. What di sini adalah berita harus bisa menjawab pertanyaan what, yaitu apa yang terjadi. Kemudian yang kedua ada who atau siapa yang terlibat dalam berita tersebut. Lalu when atau kapan peristiwa dari berita tersebut terjadi. Lalu W yang ketiga ada where atau di mana peristiwa dari berita tersebut terjadi. Lalu why, mengapa peristiwa dari berita itu terjadi. Dan yang terakhir how atau bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Jika sebuah berita bisa menjawab 6 unsur tersebut, maka berita tersebut dapat dikategorikan sebagai berita yang sudah memenuhi fakta yang merupakan dasar dari sebuah berita. Dalam jenis berita yang paling sederhana seperti jenis berita straight news atau berita langsung, penempatan unsur 5W1H biasanya ditempatkan pada lead atau alinea pertama dari sebuah berita. Menurut seorang pakar bernama Pak J, lead berita merupakan ringkasan atau intisari dari berita tersebut. Seperti halnya sebuah etalase toko, lead atau teras berita harus bisa menarik agar pembaca melanjutkan bacaannya lebih dalam lagi dalam berita tersebut. Selain menggunakan unsur 5W plus 1H, para pakar juga menggunakan sebuah model yang memiliki sebuah nilai penarik bagi para pembaca atau penonton dari berita tersebut. Model tersebut adalah model piramida terbalik. Model ini terdiri dari yang pertama ada head atau judul dari berita, kemudian disisipi dengan deadline atau tanggal dari berita tersebut, kemudian
struktur dari beritanya. Yang pertama ada lead atau teras berita, kemudian bridge atau perangkai dari berita tersebut, lalu ada body atau tubuh dari berita, kemudian ada leg atau ekor dari berita tersebut. Dari model piramida terbalik tersebut ditunjukkan bahwa sebuah berita selalu diawali dengan ringkasan atau klimaks yang ada dalam alinea pembukaannya atau lead. Kemudian berita tersebut dikembangkan lebih lanjut pada paragraf berikutnya yang merupakan penyajian dari rincian berita atau kronologis dari berita tersebut yang urutannya semakin menurun daya tariknya. Penggunaan model piramida terbalik ini memudahkan para pembaca yang mempunyai kesibukan dalam aktivitas kesehariannya, sehingga mereka yang sedang sibuk dapat menerima intisari dari berita yang mereka baca. Akan menjelaskan mengenai poin yang kelima mengenai jenis-jenis berita. Yang pertama, berdasarkan tema berita. A. Hard news. Berita hard news adalah berita yang bertemakan peristiwa-peristiwa yang berat, kontroversial, dan berdampak bagi masyarakat, dan di sini adalah tema-tema yang kurang menyenangkan. Contohnya perang, bencana alam, kriminalitas, konflik, kecelakaan, demonstrasi. Kemudian B. Soft news. Berita soft news adalah berita yang temanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sifatnya ringan, biasanya menyenangkan, dan dampaknya terhadap masyarakat tidak terlalu besar dibandingkan hard news. Poin yang kedua yaitu berdasarkan pola penulisan. Yang A. Berita langsung atau straight news. Berita ini mempunyai pola penulisan singkat, ringkas, dan langsung to the point. Wartawan tidak terlalu mendalam mengurai isi berita dan menyangkut unsur bagaimana dan mengapa. Unsur berita terpenting harus langsung disampaikan ke pembaca, karena itu aktualitas adalah unsur terpenting. Menurut Siregar, berita langsung ini bisa berwujud soft news dan hard news. Yang kedua, stop press. Stop press adalah berita yang sangat penting, aktualisasinya tinggi dan mempunyai nilai berita tinggi, eksklusif, sehingga harus secepatnya dimuat tanpa menunda waktu. Biasanya berita jenis ini dilakukan karena persaingan yang tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.